Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan jelaskan sama kalian pembahasan soal yang saya berikan kemarin, tugas pertama kita di bab turunan fungsi ya. Ini masih materi dasar dan alhamdulillah ada beberapa yang merespon untuk bertanya, makanya saya berniat untuk membuatkan penjelasan. Semoga yang tidak bertanya bisa mendapatkan hikmah atau pemahaman yang lebih, mungkin hanya karena malu bertanya, maka akan saya jelaskan seperti itu ya. Oke. Jadi saya lanjut untuk adalah fx sama dengan x pangkat 3. Sebenarnya kalau di turunan ini akan langsung saja kita turunkan, hasilnya akan menjadi f aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Tetapi kita akan membuat dia dengan menyelesaikan ini dengan menggunakan limit h mendekati 0, fx tambah h dikurang fx per h. Ini rumusnya. Jadi yang bertindak sebagai fx adalah x pangkat 3, maka x tambah h berpangkat 3 dikurang x pangkat 3 per h, limit h mendekati 0. Kemudian tentang segitiga Pascal akan saya jelaskan di video lain, jadi kalian boleh nonton supaya mengerti. Ini akan kita selesaikan dengan mudah insyaallah. Limit h mendekati 0, x pangkat x tambah h pangkat 3 sama saja dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2h ditambah 3x h pangkat 2 ditambah h pangkat 3. Oke, dikurang x pangkat 3 per h. Kalau mau lebih mudah, saya akan pisahkan dengan pecahannya. Limit h mendekati 0 dikali dengan 1/h. Mengerti kenapa bisa 1/h? Karena 1/h ini bisa kita pisahkan, hanya kan dia adalah sebuah penyebut. Jadi dia ada di bagian bawah. Untuk memisahkan dia dengan pecahan ini, dia harus diberi angka 1 di atasnya. Nah, ini sisanya dia akan hidup sendirian ya. Jadi x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2h tambah 3x h pangkat 2 ditambah h pangkat 3 dikurang x pangkat 3. Ternyata x pangkat 3 nya sama, jadi bisa dihapus, coret atau bernilai 0. Dalam kamus matematika yang benar, x pangkat 3 dikurang x pangkat 3 itu bernilai 0, jadi dicoret dengan alasan mereka sama tetapi tandanya berbeda. Oke, sampai sini paham? Kemudian 3 saya tuliskan sisanya pangkat 2h ditambah 3x h pangkat 2 ditambah h pangkat 3. Oke, sekarang saya mau hilangkan h per h ini. Hubungan mereka saya ingin hentikan, hapuskan. Jadi untuk menghilangkan h yang seper ini kita harus menemukan h lain. Misalkan saya tuliskan seper h hanya h keluar atau difaktorkan, kemudian 3x pangkat 2 ditambah 3x h pangkat 1, karena sudah di luar satunya hanya karena ada 2, yang satu di luar yang satu di dalam, ditambah h pangkat 2. Oke, kemudian barulah kita bisa menyudahi hubungan keduanya ini. H yang ini dengan ini bisa hilang. Alasan selanjutnya kenapa H ini bisa dicoret, ini artinya dia bernilai 1 bukan lagi 0. Kenapa? Karena mereka sama dan bentuknya adalah perkalian. Kalau yang ini, kalau penjumlahan dan pengurangan hanya bisa kita hapuskan jika berbeda tanda. Tetapi jika bentuknya adalah sebuah perkalian, kita bisa coret ketika dia ada yang jadi pembilang dan ada yang jadi penyebut. Bisa dimengerti, ada yang di atas, ada yang di bawah, barulah kita bisa coret. Selesai.
Oke, jadi langkah selanjutnya adalah melimitkan ini dengan H mendekati 0. Jadi saya akan substitusi 3x pangkat 2 H ke bentuk ini, yaitu 3x kali 0 ditambah 0 pangkat 2. Jadi 3x pangkat 2 saja, karena apapun yang dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0. 0 berpangkat berapapun juga akan menghasilkan 0, sehingga hasil terakhir kita hanyalah dia 3x berpangkat 2. Bagaimana? Sama? Insyaallah sama, Bu. Oke, selanjutnya next. Selanjutnya fx sama dengan x pangkat 5. Kalau saya turunkan dengan menggunakan rumus biasa, yaitu f aksen x, bukan rumus biasa, menurunkan langsung f aksen x sama dengan 5x pangkat 4. Jadi ya banyakkan kita temukan sama pasti, tapi dengan menggunakan jalan lain, yaitu limit h mendekati 0 fx tambah h dikurang fx per h. Oke, gimana caranya? Jadi saya akan melimitkan h mendekati 0, kemudian yang jadi fx kan x pangkat 5. Jadi kalau kita tambahkan x nya dengan h, akan menjadi x tambah h pangkat 5 dikurang x pangkat 5. Oke, per h juga. Nah, supaya lebih ringkas, saya mau keluarkan h-nya. Jadi h saya taruh di luar seper h, kemudian ini kita akan lanjutkan pengerjaannya. X tambah h pangkat 5. Bagaimana caranya? Kita gunakan teori segitiga Pascal, yaitu 1 yang angka koefisien untuk berpangkat 5, 1, 5, 10, 10, 5, dan 1. Jadi kalau pangkat 5, angka yang akan muncul adalah ini. Kalau kalian tidak tahu, boleh nonton di video yang lain, akan saya jelaskan di sana nanti. 1, 5, 10, 10, 5, 1. Atau ringkasnya ini berasal dari segitiga yang kita tambah-tambah dari atas. Jadi khusus untuk berpangkat 5, koefisiennya adalah ini. Jadi pertama, untuk yang koefisien 1 berarti x pangkat 5. Kemudian yang berpangkat 5, x pangkat 4 h pangkat 1 ditambah 10 x pangkat 3 h pangkat 2 ditambah 10 lagi x pangkat 2 h pangkat 3 ditambah 5 x pangkat 1 h pangkat 4 ditambah h pangkat 5. Oke, sampai sini kalian paham kan? Perubahan angka pangkatnya, yang kalau x itu berubah menurun, kalau h bertambah. Oke, nah dikurang dengan x pangkat 5 ini saya ambil dari soal sebelumnya. Tidak perlu dituliskan per h-nya lagi karena sudah ada di sini ya. Oke, jadi limit h mendekati 0 untuk seper h dikali, ini kan bisa dicoret x pangkat 5 dikurang x pangkat 5 ada 2 dan beda tanda, jadi bisa kita hapus. Kemudian ini bisa kita keluarkan hanya x5 x pangkat 4 ditambah 10 x pangkat 3 h pangkat 1 ditambah 10 x pangkat 2 h pangkat 2 ditambah 5 x pangkat x h pangkat 3 ditambah h pangkat 4. Jadi jawaban setelah kita keluarkan h-nya, pangkatnya juga akan berkurang 1, tapi khusus untuk h. Oke. Nah, jadi setelah ini kan bisa kita coret h dengan h. Nah, kemudian cara terakhirnya adalah kita substitusikan limit h mendekati 0 ke setiap h yang ada. Oke. Jadi 5x pangkat 4 ditambah 10 x pangkat 3 kali 0, ngerti? Ditambah 10 x pangkat 2 pangkat kali 0. Saya harap kalian paham masalah ini ya. 5x x pangkat kali 0 ditambah 0.
pangkat 4. Jadi jawaban akhirnya ini semua habis karena pangkat 0. Apapun yang dikali 0 itu sama saja dengan 0 dan tidak berpengaruh untuk penjumlahan, maka 5x pangkat 4 jawabannya. Oke, sama kan? Terima kasih. Jadi soal selanjutnya, fx sama dengan 2x pangkat 2. Kalau kita turunkan, kita akan jawab 4x saja. Oke. Sorry tulisannya berubah. Limit x menuju 0, fx tambah h dikurang fx per h. Jadi limit h mendekati 0 seper h dikali 2 kali x tambah h. Mengerti tidak? Tidak. Yang kita tambahkan h cuman yang punya yang x saja, jadi kita tambahkan seperti ini, terus kita tulis pangkat 2 nya begitu, dikurang 2x. Ini bentuknya, saya tidak perlu tulis lagi per h nya ya, karena sudah ada seper h. Jadi kemudian limit h mendekati 0 dikali seper h. Nah ini 2 saya gunakan segitiga Pascal juga. Kalau pangkat 2 itu 1, 2, 1. Jadi x pangkat 2 ditambah 2x h ditambah h pangkat 2. Oke, dikurang 2x. Oke, jadi limit h mendekati 0 seper h dikali masuk ini, jadi 2x pangkat 2 ditambah 4xh ditambah 2h pangkat 2 dikurang 2x. Ini bisa kita 2x pangkat 2 ini ya, bisa kita coret. Kemudian limit h mendekati 0 seper h, hanya kita keluarkan, sisa 4x ditambah 2h ya. Udah, itu aja. Oke, ini bisa kita hilangkan, jadi kita substitusikan ini ke h yang ada, sehingga hasilnya adalah 4x tambah 2 kali 0. Nah, hasilnya adalah 4x. Oke, terima kasih. Sama kan? Nomor selanjutnya, fx sama dengan minus 3x pangkat 6. Kalau kita turunkan biasa, berarti ini f(x) sama dengan minus 3 dikali 6 sama dengan minus 18x pangkat 5. Oke. Kemudian saya akan turunkan dengan menggunakan limit h mendekati 0. fx tambah h dikurang fx per h. Oke. Nah, kemudian limit h mendekati 0 kita masukkan minus 3, x nya kita ganti dengan xh, jadi x tambah h berpangkat 6 dikurang minus 3 x pangkat 6. Ini nanti akan berubah jadi tambah. Oke. Limit h mendekati 0, kemudian saya keluarkan hanya deh seper h, kemudian ini minus 3, tahap ini ke atas, minus 3 ini kita operasikan dulu yang berpangkat 6 nya, lalu kita kali keluar. Jadi kalau kita punya berpangkatan 6, maka segitiga Pascalnya akan menjadi deretan angka dengan koefisien 1, 6, 15, 20, 15, 6, dan 1 ya. Oke, jadi koefisien pertama x pangkat 6, 1 x pangkat 6 ditambah 6x pangkat 5h ditambah 15x pangkat 4h
H pangkat 2 ditambah 20 X pangkat 2 X pangkat 3 maaf, X pangkat 3 H pangkat 3 ditambah 15 X pangkat 2 H pangkat 4 ditambah berapa? 6 X pangkat 1 H pangkat 5 ditambah H pangkat 6. Kemudian ini ditambah. Kenapa tambah? Karena ini dikali maka hasilnya tambah, minus kali minus jadi positif 3X pangkat 6. Oke. Kemudian limit H mendekati 0 dikali 1/H, ini dikali masuk dulu, jadi minus 3X pangkat 6 dikurang 18X pangkat 5H dikurang 45 ya, 45 X pangkat 4 H pangkat 2 dikurang 60 X pangkat 3 H pangkat 3 dikurang 45 X pangkat 2 H pangkat 4 dikurang 18 X H pangkat 5 dikurang 3 H pangkat 6 ditambah 3X pangkat 6. Oke, ini minus 3X pangkat 6 dan positif 3X pangkat 6 bisa kita hapus karena sama dan tandanya berbeda. Kemudian limit H mendekati 0 saya lanjut. 1/H saya mau keluarkan H-nya, jadi akan menjadi minus 18 X pangkat 5 dikurang 45 X pangkat 4H saja dikurang 60 X pangkat 3H pangkat 2. Karena hanya sudah keluar maka setiap H yang ada di sini akan kita kurangkan 1 pangkatnya, dikurang 45 X pangkat 2H pangkat 3 dikurang 18 X pangkat 4 ada X di sini dikurang 3H pangkat 5. Oke, jadi hasilnya ini kita coret H dengan H. Nah, hasil akhirnya ini kita akan substitusikan H pangkat 0 ke sini, ke setiap H. Otomatis kalau kita substitusikan, ini kan H dikali berapapun akan menghasilkan 0, maka ini sudah habis, hilang. Hasilnya adalah minus 18X pangkat 5, sama kan? Saya sudah malas menulis sebenarnya, jadi tidak menulis lanjutkan. Oke, yang selanjutnya fx sama dengan 8x, berarti f aksinya sama dengan 8 ya, 8 aja. Oke, kita lanjut ya anak-anak. Jadi limit x h mendekati 0, langsung saja saya tuliskan minus 8x, 8 dikali x tambah h, 8 dikali x tambah h dikurang 8x per h. Ini ringkas karena tidak berpangkat. H mendekati 0 dikali masuk saja 8x tambah 8h dikurang 8x per h, jadi ini bisa dicoret. Kemudian limit h mendekati 0 untuk sisa 8h per h, ini juga bisa dicoret. Nah, setelah ini hasilnya sudah 8, kita substitusikan h mendekati 0 ke h. Sayangnya kita sudah tidak punya h angka h lagi, jadi meskipun disubstitusi tidak akan memberikan pengaruh, jadi limitnya sudah hilang juga, maka hasil akhirnya adalah 8. Bisa dimengerti? Lanjut, ini sudah berpangkat minus, jadi saya turunkan dulu supaya ada target kita mau mendapatkan hasil berapa. Jadi hasilnya adalah minus 16x pangkat minus 2. Kenapa minus 2? Karena minus 1 dikurang 1 akan bertambah minusnya. Saya lanjut, saya kerjakan. Bismillahirrahmanirrahim. Limit h mendekati 0, fx tambah h kurang fx per h. Nah, fx tambah h-nya, x tambah h berarti 16. Oh ya, saya ingatkan kembali kalau 16 pangkat x pangkat minus 1 itu x-nya
X-nya itu sama dengan 1/X. Misalkan kita punya X pangkat minus 2, maka bisa diubah ke pecahan menjadi X pangkat 2. Oke, jadi 16-nya tetap di atas, kemudian yang di bawah adalah X-nya, kita rubah. Jadi bentuknya adalah 16X per X. Ini kalau 16X pangkat 1. Kemudian dikurang, ditambah H, dikurang 16 per X per H. Limit H mendekati 0, saya keluarkan H-nya supaya tidak digabung, jadi tetap bentuk pecahan sebentar. Nah, cara mengerjakan pecahan ini saya gunakan rumus seperti ini ketika mengajar. A kali B, A per B contohnya dikurang, hapus dulu atas. Ya udah, kemudian mana tadi, A kurang B kurang C per D. Misalkan kalau mau kita kerjakan atau kita samakan penyebutnya, tapi lebih gampang lagi kalau penyebutnya tidak bisa sama, maka kita kalikan, jadi B dikali D, kemudian ini dikali silang A kali D dikurang C kali B. Bisa dimengerti? Jadi untuk posisi kasus ini saya akan buat X dikali X tambah H seperti ini, kali, kemudian dikali silang jadi 16X dikurang 16 dikali X tambah H. Oke, mengerti? Kemudian limit H mendekati 0 untuk 1/H, jadi ini 16X-nya dikurang sama dikali masuk ini, ya kan? Jadi 16X dikurang 16H per X pangkat 2 ditambah XH. Oke, semoga digunakan dengan itu. Limit H mendekati 0 1/H, ini kan sama 16X sama 16X, jadi sisa minus 16H, minus 16H, ya kan, per X pangkat 2 tambah XH. Bisa dimengerti? Ini kan kalau dikali, sudah saya jelaskan juga sebelumnya tadi, H sama H kan bisa dicoret posisinya atas, asalkan ada yang di atas dan ada yang di bawah. Jadi otomatis H yang di atas bisa saya coret dengan H yang di bawah, bisa. Nah, jadi sisa soal jawaban kita adalah limit H mendekati 0, satunya sudah hilang, berarti sisa minus 16 per X pangkat 2 ditambah XH. Oke. Nah, sekarang kita substitusikan H mendekati 0, maka hasilnya adalah minus 16 per X pangkat 2 tambah X kali 0. Oke, kita lanjutkan. Bentuk kali ini adalah pangkat 1/2, jadi F aksen X sama dengan 1/2 X pangkat, kalau 1/2 dikurang 1 berapa? Minus 1/2. Jadi jawabannya adalah ini. Kemudian kita akan gunakan limit H mendekati 0, X tambah H pangkat 1/2 dikurang X pangkat 1/2 per H. Oke, bagaimana ya? Kalau kita punya pangkat 1/2 itu sama dengan akar X tambah H. Kalau pangkat ini, jadi konsepnya kalau X punya akar, berarti ini bisa dirubah menjadi 1 per pangkat 1/2, 1/2. Jadi sudah pasti kalau ini pun 1/2, itu asal mulanya. Jadi saya akan rubah X tambah H menjadi akar X tambah H dikurang akar X per H. Nah, ini cara pengerjaan. Kalau kita punya akar, kita harus rasionalkan dengan mengali dengan angka yang sama, tetapi tandanya sudah dirubah seperti ini, tapi harus sama atas bawah, namanya merasionalkan. Oke, tambah. Kemudian ini tetap ya, limit H mendekati 0. Kemudian ini kita kali ke sebelah. Cara cepatnya seperti ini, A
akar A kurang akar B sama dengan dikali dengan akar A ditambah akar B. Ini hasilnya adalah A kurang B, seperti itu. Jadi X tambah H dikurang X per H dikali akar X tambah H ditambah akar H. Akar X, kalau salah penyebutan aku. X kurang X habis, kemudian H dengan H atas juga habis, sisa ini disubstitusi masuk, berarti 1 per akar X tambah 0 ya ditambah akar X. Ini ya, siapa tahu kalian mencoret dan melupakan kalau ternyata masih ada angka di atas. Ini harus ada 1 di atas meskipun habis semua. Oke, jadi sama dengan 1 per akar X tambah akar X sama dengan 2 akar X. Jadi jawabannya adalah 1/2. Oke, kita lanjutkan ke fx sama dengan minus 6 x pangkat 3. Berarti kalau kita kerjakan seperti biasa, f aksen x sama dengan 18x pangkat minus 4. Oke, mari kita kerjakan anak-anak. Kita gunakan limit limit H mendekati 0. Jadi langsung saja ya, saya rubah ke minus 6 x tambah H pangkat minus 3 dikurang minus 6 x pangkat 3 ya kan, per H. Nah, jadi ini bisa diubah menjadi limit H mendekati 0 minus 6 ya, ini minus, jadi minus 6 per X tambah H pangkat 3 ditambah, kenapa? Karena minus kali minus ya kan, tambah 6 per X pangkat 3 dikali 1/H. Ini namanya tidak ingin menuliskan per, kemudian sama dengan 1 di bawah sini 1/H. Kemudian ini dikali silang. Saya akan gambarkan dulu. Kalau koefisien pangkat 3 berarti dengan segitiga Pascal 1, 3, 3, 1, yaitu X pangkat 3, 3X pangkat 2H, 3X H pangkat 1, kemudian H pangkat 3. Gini ya. Jadi kalau dikali silang berarti minus 6X pangkat 3 ya kan. Kemudian ditambah 6 kali silang dengan X tambah H pangkat 3, saya sudah rubah ini menjadi ini, jadi saya tulis saja X pangkat 3 kali masuk saja langsung deh, kayaknya lebih gampang ya. Jadi kali masuk langsung kali masuk dengan 6 nya, maka hasilnya adalah 6X pangkat 3 ditambah 18X pangkat 2H ditambah 18X pangkat 1H pangkat 2 ditambah 3H pangkat 3. Oke. Kemudian ya udah dibagi dengan per, kali masuk juga X pangkat 3 dikali ini berarti X pangkat 6 ditambah 3X pangkat 5H ditambah 3 X pangkat 4H pangkat 2 ditambah X pangkat 3H pangkat 3. Oke. Nah, setelah itu mana bisa dicoret ini dengan ini kan. Sisanya terakhir adalah saya mau mengeluarkan H supaya bisa dicoret H, dan hasilnya adalah 18X pangkat 2 ditambah 18X, ya Allah, bismillahirrahmanirrahim, ditambah 3 ini H pangkat 1, ini 3H pangkat 3 2, sorry
per X pangkat 6 ditambah 3 X pangkat 5H. Ini tulis ulang saja ya. Kemudian salah tulis salah hapus juga. H pangkat X pangkat 3 H pangkat 3. Oke, kemudian ini kan sudah bisa dicoret H sama H nya, kemudian sisa disubstitusikan ke semua yang punya H. Nah, yang punya H kan ini, dan ini ya, ini semua punya H, maka bersisalah minus 18 X pangkat 2 dan X pangkat 6. 18 X pangkat 2 per Oke, baiklah, untuk soal selanjutnya X pangkat 1 per X pangkat 7. Jadi kalau dirubah menjadi pangkat minus, ketika kita turunkan seperti biasa, fx sama dengan minus 7x pangkat minus 8. Jadi ini jawaban yang akan kita dapatkan insyaallah. Oke, dengan menggunakan limit H mendekati 0, seper H saya keluarkan supaya lebih ringkas penulisannya karena ini sepertinya agak panjang, jadi saya tulis langsung ya. Kemudian 1 per 7 berarti 1 dikali 1 per X tambah H pangkat 7 dikurang 1 per X pangkat 7. Jadi sekarang saya jelaskan dengan menggunakan segitiga Pascal. Ini koefisien untuk yang berpangkat 7, 35, 35, 21, 71 ya. Jadi kalau kita masukkan X tambah H berarti X pangkat 7 dulu, kemudian X pangkat 6 H pangkat 1 X pangkat 5 H pangkat 2 35 X pangkat 4 H pangkat 3 35 lagi X pangkat 3 H pangkat 4 21 X pangkat 2 H pangkat 5 X pangkat 1 H pangkat 6 kemudian H pangkat 7. Semoga kalian lihat tulisannya ya. Jadi setelah itu kita akan kali silang. Ini jadi dikali silang ini dengan ini, hasilnya adalah X pangkat 7 dikurang, karena kurang maka saya harus kali masuk semuanya langsung dengan minus, berarti minus X pangkat 7 dikurang 7 X pangkat 6H dikurang 21 X pangkat 7 X pangkat 5 H pangkat 2 dikurang 35 X pangkat 4 H pangkat 3 dikurang 35 X pangkat 3 H pangkat 4 dikurang 21 X pangkat 2 H pangkat 5 dikurang 7 X saja H pangkat 6 dikurang H pangkat 7. Oke, sampai sini mengerti. Dibagi dengan kali masuk X pangkat 7 nya dengan hasil penjabaran ini. Jadi hasilnya adalah 7 tambah 7 14 dikurang 7 X pangkat 13 H pangkat 2 1 maaf, kemudian dikurang 21 X pangkat 12 H pangkat 2 dikurang 35 X pangkat 11 H pangkat 3 dikurang lagi 35 X pangkat 10 H pangkat 2 H pangkat 2 3 dikurang berapa 4 kapan salah ya kah Bang? H 1 2 3 4 di sini, maaf. H pangkat 4 dikurang 21 X pangkat 9 H pangkat 5 kurang 7 X pangkat 8. Oke, lanjut. Apa tadi? Jelek lah. Minus 7 X pangkat 8 dikurang minus 7 X pangkat 8 H pangkat 6 kemudian minus
minus H pangkat 7. Ya udah, sorry, tambah terbalik X pangkat 7 juga. Oke, nah setelah ini saya kan bisa coret ini ya kan, pangkat 7 dikurang pangkat 7, kemudian sisa yang ada H-nya. Jadi saya mau keluarkan yang punya H. Minus 7 ini H, aduh salah penulisan guys. Maaf, seper H dulu atau langsung saja deh, yang manakah? Seper H dikali min H dalam kurung minus 7X pangkat 6 dikurang 21X pangkat 5H dikurang 35X pangkat 4 H pangkat 2 dikurang 35X pangkat 3 H pangkat 3 yang cocok dikurang 21X pangkat 2 H pangkat 4 dikurang 7X pangkat X H pangkat 5 dikurang H pangkat 6. Oke, jadi sudah keluar yang bawah sisa yang ini. Tidak mau putus. Oke, jadi ini bisa kita coret habis, kemudian kita substitusikan H ke 0, H menjadi 0, jadi semua yang ada hanya kita hapus, terus hapus karena tidak bisa dikali 0, ini juga hapus yang di bagian bawahnya, ini sudah tidak ada karena bernilai dikali dengan 0. Jadi setelah itu hasil akhirnya adalah ini masih ada X pangkat 14 minus 7 X pangkat 6 per X pangkat 14. Kalau kita pindahkan ke atas, maka hasilnya adalah minus 7 X pangkat 6 dikurang 14, karena bagi ya kan, minus ke atas. Jadi minus 7 X pangkat 6 kurang 14 minus 8. Bisa diterima? Oke, thank you. Oke, baiklah, jadi terima kasih atas pendengaran bedeng, perhatiannya. Semoga kalian bisa paham, dan terima kasih juga atas perhatiannya. Semoga lebih bisa dimengerti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.